Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yuslina Wari, salah satu staf dosen di program studi S1 Kehutanan Institut Pertanian Stiper Instiper Yogyakarta. Video ini dibuat dalam rangka pemenuhan syarat sertifikasi dosen atau Serdos tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT di unsur pengajaran. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mata kuliah berjalan di semester genap ini, yaitu mata kuliah kesuburan dan pemupukan tanah dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Akan saya mulai dengan deskripsi umum mata kuliah kesuburan dan pemupukan dengan bobot SKS, 2 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktikum. Pada prosesnya dilaksanakan pembelajaran secara sinkronus dan asinkronus dengan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, penugasan, tanya jawab, tugas kelompok, tugas individu, dan small group discussion. Kuliah ini terdiri dari 16 kali pertemuan dan 2 pertemuan diantaranya merupakan evaluasi berupa evaluasi ujian sisipan atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester atau UAS. Berhubung dosen pengajar pada mata kuliah ini bukan tim teaching, maka hasil atau evaluasi dari nilai akhir terdiri dari 30% dari komponen nilai ujian sisipan yang ditambahkan dengan 40% dari nilai UAS atau ujian akhir semester ditambahkan dengan 20% nilai penugasan dan 10% dari nilai keaktifan mahasiswa di dalam kelas. Nilai akhir angka akan dikonversi menjadi nilai A, B, C, dan seterusnya. Kuliah ini pasti akan saya mulai di awal dengan mendeskripsikan dan menjelaskan kedudukan disiplin ilmu kesuburan dan pemupukan ini pada pohon ilmu atau rumpun ilmu budidaya hutan atau silvikultur hutan, khususnya pada minat pengelolaan hutan tanaman industri. Sesuai dengan RPS dan kontrak belajar yang disampaikan di awal mata kuliah ini berlangsung, maka mahasiswa yang akan mengikuti mata kuliah kesuburan dan pemupukan di akhir akan bisa menjelaskan konsep-konsep yang tertuang dalam CPL dan CPMK sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar apa itu kesuburan tanah, apa itu pupuk, dan bagaimana mekanisme pemupukan. Yang kedua, mahasiswa mampu mengenal macam-macam pupuk yang ada di sektor pertanian dan kehutanan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menentukan dan menghitung berapa kebutuhan pupuk campur untuk operasional di departemen-departemen pengelolaan hutan tanaman industri dan kehutanan di sektor umum. Yang keempat, mahasiswa mampu menjelaskan dampak negatif dan dampak positif dari penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik di dalam dunia kehutanan. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu merekonstruksi sampel tanah atau mengevaluasi kesuburan tanah terdiri dari kesuburan fisiknya, kesuburan kimianya, dan kesuburan biologinya. Keenam tersebut tertuang dalam CPL dan CPMK mata kuliah kesuburan dan pemupukan. Selanjutnya, marilah kita saksikan cuplikan proses pembelajaran pengajaran untuk mata kuliah kesuburan dan pemupukan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Oke, kita mulai kelas hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Berjumpa lagi di semester 4 tahun ajaran 2024-2025. Sehat semuanya? Pada pagi hari ini kita berdiskusi atau berjumpa di kelas mata kuliah apa? Kesuburan dan pemupukan. Bukan ya.
Oke. Oke, mata kuliah ini merupakan mata kuliah turunan ya, atau lanjutan dari mata kuliah yang sudah kalian ambil di semester 2, yaitu mata kuliah ilmu tanah ya. Untuk pohon ilmu silvikultur atau budidaya hutan, kita harus mengenal dari dasar atau dasar ilmu tanah, kemudian apa? Cuaca kita pelajari di mata kuliah apa? Klimatologi. Kemudian untuk spesiesnya sendiri atau stand-nya sendiri kita pelajari di mata kuliah dendrologi bisa, pemuliaan bisa. Sehingga setelah kita mengetahui apa itu tanah untuk kita tumbuhkan tanaman di sana, kita akan mempelajari atau kelanjutannya adalah mata kuliah kesuburan dan pemupukan. Ya, di semester ini kita akan berjumpa 16 kali. Ya, 2 diantaranya untuk ujian sisipan dan ujian akhir semester. Bobot SKS mata kuliah ini berapa? 2 SKS, dan nanti masih ada 1 praktikum ya, 1 praktikum kesuburan dan pemupukan. Kita mulai ya. Oke, setelah kita belajar mengenai kesuburan dan pemupukan, kita semua nanti harus tahu poin-poin yang sudah saya tulis di depan ya. Apa saja yang harus kalian tahu? Pertama, kalian harus bisa memahami konsep apa itu? Konsep kesuburan tanah. Tanah itu mempunyai standar kesuburan ya. Tanah disebut subur itu seperti apa? Kalian harus bisa menjelaskan setelah kuliah kesuburan ini. Kemudian kalian harus tahu apa itu pupuk. Pupuk itu sebenarnya apa? Ya, kemudian pemupukan. Jadi pupuk dan pemupukan itu berbeda. 3 poin itu harus kalian ketahui, harus bisa dijelaskan secara lengkap ya. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendapatkan mata kuliah kesuburan ini, kalian harus bisa menyebutkan ya macam-macam pupuk atau jenis-jenis pupuk ya. Kemudian selain itu masih ketemu matematika, kalian harus bisa menghitung kebutuhan pupuk. Kalian sebagai calon sarjana kehutanan yang nanti akan bekerja di hutan tanaman industri harus bisa menghitung kebutuhan pupuk campur. Ya, barang tentu untuk nursery, untuk plantation, untuk pemeliharaan ya, manuring di hutan tanaman industri istilahnya manuring, itu mempunyai kebutuhan pupuk. Untuk operasionalnya harus bisa dihitung kebutuhan pupuk ini berapa, kebutuhan pupuk X berapa, kebutuhan pupuk Y berapa, dan sebagainya. Yang keempat, kalian harus bisa nanti setelah kesuburan ya, menjelaskan contoh praktek pemupukan. Pemupukan itu seperti apa? Yang dulu, sekarang, yang akan datang, future-nya seperti apa? Kalau dulu petani ya, pembudidaya tanah itu kalau memupuk manual, very manual, ya kan? Dijatuhkan satu persatu. Kemudian zaman berkembang. Sampai saat ini pupuk itu bisa diterbangkan dengan pesawat drone, ya, di spraying. Itu efektif atau tidak? Efektifnya seberapa? Itu contoh praktik pemupukan secara kimia. Tetapi di dunia forestry, di dunia kehutanan, pupuk itu tidak hanya pupuk kimia. Nanti kita kenal ada pupuk organik. Apa beda pupuk kimia dan organik? Contoh praktik implementasinya seperti apa? Itu dipelajari di mata kuliah kesuburan dan pemupukan semester ini. Kemudian, lalu kalau kita bisa memupuk pakai kimia, kita bisa memupuk pakai organik, berarti ada dampaknya. Dampak kimia itu seperti apa, dampak organik itu seperti apa, dijelaskan ya. Kemudian terakhir, capaian pembelajarannya mampu merekonstruksi cara mengevaluasi kesuburan. Kalau kita punya lahan beribu-ribu hektar misalnya untuk tanaman industri misalnya, nggak bisa serta-merta tiap hari, tiap saat kalian kasih pupuk sesuai dosis itu. Orang R&D, Research and Development, pasti punya riset tahun per tahun, hari per hari, bulan per bulan, harus dievaluasi kesuburannya. Ini tanah masih mampu nggak dikasih pupuk terus menerus? Ini tanah masih capable nggak dikasih pupuk ini dengan dosis sekian?
Makanya direkonstruksi, dievaluasi, nggak ngawur, ya, memberikan pupuk kimia entah dosis berapa atau organik dengan dosis berapa itu harus ada dasarnya. Nah, dasar itulah yang harus kita ketahui dengan cara merekonstruksi kesuburannya seperti apa, seberapa kesuburannya, masih bisa nggak, masih boleh nggak, dampaknya seperti apa. Yang paling akhir itu merupakan benang merah. Kalau sudah dapat mata kuliah kesuburan pemupukan, oh iya, berarti kalau kita punya lahan sekian, pupuknya sekian. Oh iya, kalau punya lahan seperti ini, kesuburannya sekian, pupuknya yang diberikan adalah pupuk demikian. Caranya seperti ini, gitu ya. Itu 6 capaian pembelajaran. Ya, kita masuk ke dasar dulu ya. Kita flashback ya, kita ingat kembali tanah ya. Tanah dulu kita pelajari bahwa tanah itu mempunyai faktor pembentuknya. Masih ingat faktor pembentuk tanah? Siapa yang mau menjawab faktor pembentuk tanah? Apa saja faktor pembentuk tanah? C, ya silahkan. Climate, oke. Next, relief, parent material. Yang disingkat dengan singkatan yang sangat ceprot ya. Climate, parent material, relief, organisme, time. Ada 5. Kita masih ingat itu, kita masih gunakan itu sampai saat ini, sampai lulus nanti masih digunakan ya. Nah, sehingga kalau kita sebagai orang ergonomi, sebagai orang kehutanan juga ya, forestry juga ya, kita akan membudidayakan tanaman pada tanah. Yang menjadi indikator kesuburan tanah adalah tanaman itu sendiri. Kita lihat performa tumbuhnya si tanaman itu seperti apa. Itu untuk indikator utama ya. Sehingga bisa kita definisikan kesuburan adalah kemampuan tanah ya. Tanah itu mampu atau tidak, berkualitas atau tidak untuk menyediakan apa yang dibutuhkan oleh tanaman? Unsur hara. Ya, tanah itu mampu nggak menyediakan unsur hara? Untuk siapa unsur haranya? Untuk tanaman. Kalau udah nggak mampu menyediakan unsur hara, apa yang harus kita lakukan? Memberikan pupuk. Ya, dasarnya itu. Kalau tanah masih subur, masih dia mampu menyediakan unsur hara kebutuhan tanaman itu, ya nggak usah dipupuk. Toh tanah masih bisa menyediakan. Nah, kita taunya dari mana, Bu? Tanah itu bisa menyediakan unsur hara atau tidak? Dievaluasi, ya. Nah, supaya tanaman yang sebagai indikator utama itu mampu tumbuh dengan sesuai purpose, sesuai tujuan si pembudidaya itu, ya kan? Kalau kita punya hutan tanaman industri akasia karpa dan eukaliptus pelita, tujuan kita apa? Tujuan kita nanam eukaliptus apa? Apanya yang dipanen? Kayunya. Kayunya seperti apa? Seratnya dari kayu ya kan? Harusnya gimana? Apakah bengkok-bengkok atau tinggi sekali, kutilang atau pendek tapi bantak gitu? Tinggi, lurus dan besar. Tujuan kita itu. Tapi kalau kita berbicara lain dengan akasia crassicarpa eukaliptus pelita, misalnya kita punya perhutani di sini. Kita bukan tanam akasia crassicarpa, kita tanam Gliricidae misalnya untuk biomasa. Mereka nggak konsentrasi tujuannya untuk tumbuh tinggi dan besar, bukan. Justru mereka konsentrasi untuk menumbuhkan cabang yang banyak. Karena semakin banyak cabang, semakin banyak volume kayu yang dihasilkan. Beda. Sehingga orang silvikultur, orang budidaya, baik nanti mata kuliah yang mendukung banyak sekali, itu sesuai dengan tujuannya. Kesuburan juga kayak gitu, tujuannya apa kita budidayakan tanaman itu, kan gitu kan. Nah, next ya. Sehingga kita masih ingat punya 3 sifat untuk menentukan kesuburan tanah. Sifat apa aja? Fisik, kimia, biologi. Kalau ketiganya itu saling menopang, mereka sistem. Tanah yang subur nggak bisa dinilai dari satu kacamata dari unsur biologinya aja, Bu. Unsur biologinya bagus, nilainya A 100. Kita bisa sebut itu tanah subur, nggak bisa.
Ini makanya satu sistem. 3 komponen itu harus seimbang, optimal, proporsionalnya pas. Tidak yang fisiknya bagus, kemudian biologinya rendah, nggak bisa disebut tanah subur. Atau kimianya bagus sekali, chemistry-nya bagus sekali, tapi fisiknya nggak ada solumnya, cuma tipis. Nggak bisa dikatakan tanah subur ya. Siapa yang bisa menjawab apa saja indikator tanah yang baik secara fisiknya? Di tanah kemarin, ada yang bisa menjawab? Fisiknya, solumnya tebal, ya kan, warnanya gelap, gitu ya. Kalau biologi, banyak organismenya, jenis organismenya banyak. Kalau kimia, pH-nya normal. Kemudian KPK-nya tinggi atau rendah? Tinggi, lain sebagainya. Nah, itu proporsional sehingga membentuk, oh, dia tanah subur. Tanah ini tanah subur, ya. Kita ingat kembali, kesuburan fisik tanahnya cukup gembur, kemudian ukuran porinya yang merata, suhunya optimal. Makanya kalau kalian naik gunung sampai di puncak itu nggak ada tanaman yang bisa hidup di sana, karena suhunya, karena porinya, karena apa lagi? Kegemburannya udah over, dia pasir. Secara kimia juga iya, makanya tanah itu kan semakin di puncak gunung itu nggak ada tanaman kan. Begitu juga indikator yang lain ya. Kemudian kalau kesuburan kimia, kita bisa lihat unsur haranya yang optimal. Nanti kita pelajari unsur hara untuk tanaman itu ada berapa, ya kan. Kemudian apalagi tidak terlalu masam atau kita sebut tadi pH-nya optimal. Berapa pH yang optimal? 7. Kalau pH-nya tinggi misalnya 10 gitu, basah. Lebih cocok untuk tanaman atau tidak cocok untuk tanaman? Cocok. Kalau pH-nya 2 misalnya, masam. Menjadi permasalahan utama juga kalau tanah masam, ya kan? Nah, itu kemudian, nah itu bebas dari unsur toksik, ya. Seperti pergaulan kalian itu juga jangan berteman sama yang toksik misalnya. Tanah juga iya. Kalau ada unsur toksik mengganggu tanaman yang kita budidayakan, kan begitu, ya kan? Itu disebut kesuburan kimia. Sini ditulis unsur hara, Bu. Berarti unsur hara itu seperti apa? Di sini ditulis ada 16 unsur hara yang esensial. Ya, saya sebut di situ ada 16 unsur hara esensial. Jadi kalau kacamata kalian melihat, oh tanah ini unsur haranya lengkap, unsur haranya banyak, berarti tanah itu subur secara kimia, ya kan? Kita nggak berbicara lain-lain, kita sedang berbicara unsur hara, ya kan? Ada 16 ya. Jadi unsur hara esensial itu apa? Unsur hara yang diperlukan untuk tanaman dan tidak bisa digantikan dengan unsur lain. Itu unsur hara esensial. Ada yang non esensial, ada. Unsur hara esensial nanti dibagi lagi menjadi 2, unsur hara esensial makro dan unsur hara esensial mikro. Ya. Ini dia unsur hara esensial, ya. Tidak bisa digantikan oleh unsur hara lainnya. Nggak bisa, harus ada. Makanya pasti ada pemupukan tuh, pemupukan ini tuh. Nah, ya kan? Ini unsur hara. Nah, saya jelaskan tadi ada unsur hara makro dan unsur hara mikro. Apa saja unsur hara makro, unsur hara mikro? Ini perlu dihafal dan harus di luar kepala, tercatat di luar kepala. Kita punya singkatan unsur hara makro itu ada CHONPKSCAMG. Berapa itu? 9. CHONPKSCAMG. Tapi harus tahu C itu apa, H itu apa, O itu apa, ya kan? Itu harus di luar kepala itu, ya kan? Di luar kepala, ya. Kalau yang mikro itu dibutuhkan dalam jumlah kecil, sedikit. Ada boron, klor, tembaga, besi, Zn, Mn, Mo.
itu masih diperlukan oleh tumbuhan, tapi jumlahnya sangat kecil. Oke ya. Nah, tetapi unsur hara, kita masih berbicara di kesuburan kimia ya kan. Unsur hara itu diperlukan oleh tumbuhan, dimakan lah, kalau manusia itu dimakan, tidak dalam unsur hara mentah-mentah. Karbon dimakan enggak, nitrogen dimakan, nitrogen tanaman enggak. Mereka diserap oleh sel akar tanaman dalam bentuk kation dan anion. Makanya harus butuh air. Metabolisme tanaman harus butuh air. Nggak bisa langsung mentah-mentah nitrogen pupuk kemasan itu. Kalian ke toko, Pak beli Pak apa unsur hara nitrogen, oh pupuk nitrogen maksudnya. Iya, kamu ambil pupuk nitrogen, beli pupuk nitrogen, kamu bawa ke tanaman, pupuknya kamu apa namanya taruh di sekitar akarnya tanaman itu ya, tanpa kamu kasih air. Hidup nggak tanamannya? Enggak. Harus ada pelarutnya, air. Air itu yang akan merubah nitrogen N menjadi apa? Paling atas kationnya adalah disebut NH4+. Kalau anionnya disebut NO3-. Dan sampai ke bawah. Oke, sampai di sini unsur hara. Jadi yang perlu kita ketahui, kita hafalkan atau kita pahami. Kalau hafal bisa hilang ya, kalau pahami enggak. Ada berapa tadi unsur hara apa? Makro, unsur hara mikro. Setiap unsur hara diserap oleh tumbuhan dalam bentuk kation dan anion. Macam kationnya, macam anionnya ada di dalam tabel. Jadi kalau ada pertanyaan, sel akar apa tanaman kalian apa eukaliptus pelita ya, sel akar eukaliptus pelita akan menyerap unsur nitrogen dalam bentuk titik-titik NH4+ dan NO3. Nitrogennya harus berbentuk kation dan anion. Saya rasa kuliah kita sampai di sini ya. Kita akan teruskan di pekan depan, tapi sebelumnya saya beri kesempatan untuk audien atau mahasiswa untuk bertanya. Silahkan, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Silahkan, Kevin, Erika, atau yang lain. Ada yang mau bertanya? Sudah dipelajari apa? Dua komponen kesuburan tanah, kesuburan fisik dan kesuburan kimia. Yang belum kesuburan biologi. Ya. Ada yang bertanya? Kevin, Erika? Oke, Kevin silahkan. Berdiri Kevin. Oke, baik, saya akan bertanya bagaimana interaksi antara unsur hara dapat mempengaruhi ketersediaan dan penyerapan oleh tanaman, serta berikan konsentrasi positif dan negatif antara unsur makro dan mikro. Bagus. Ya, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus dari saudara Kevin ya. Kevin bertanya, adakah pengaruh ya, adakah pengaruh ketersediaan unsur hara dengan pertumbuhan si tanaman ya kan? Kemudian yang kedua pertanyaannya apa selain itu? Berikan Pengaruh antara unsur hara makro dan unsur hara mikro, betul ya? Iya, benar. Kalau dia unsur hara makro ada 9, saya jawab dari pertanyaan yang kedua ya, dari yang akhir ya. Kalau unsur hara makro, dari ke-9 unsur hara makro itu ada yang defisit atau ada yang hilang atau tidak tersedia, pasti efeknya pada growth tanaman. Kita punya nitrogen, tapi di tanah, di lahan kita, di area pertanaman kita nggak punya nitrogen, tanaman kita pasti kuning. Dia nggak cukup nitrogen, nggak hijau, klorofilnya nggak cukup untuk pertumbuhan. Akhirnya apa? Dapurnya, si daun eukaliptus atau tanaman kalian apapun itu, dia nggak bisa fotosintesis secara maksimal karena klorofilnya nggak bagus kok. Seperti kalian ya kan, tanggal-tanggal tua, ya. Uang dari orang tua menipis ya kan, makannya nggak ada protein, cuma nasi sama garam, atau merica bubuk lah, itu parah lagi tuh ya kan, pedasnya dari merica. Nah itu
secara metabolisme tubuh kita nggak kuat, ya kan? Itu untuk manusia. Kalau untuk tanaman juga seperti itu, nggak punya fosfor misalnya, unsur hara di tanah itu nggak punya fosfor, akhirnya apa? Gampang patah, batangnya nggak kuat, ya. Kita punya jati misalnya, apa? Tanaman yang paling dekat di depan kampus jati, ya kan? Jati itu cocok hidup di tanah kapur. Artinya apa kapur? Punya kandungan kalsium yang tinggi. Coba kamu bawa si jati itu, biji jati itu kamu tanam di Riau sana. Nah, gimana? Nggak punya kalsium. Harus ngasih pupuk kalsium yang banyak. Pasti ada efeknya sama pertumbuhan si jati. Makanya itu antara tanah, antara kesuburan tanah dengan spesifikasi atau apa tadi kamu kata bilangnya, spesies yang kamu pelajari itu mata kuliahnya apa? Dendrologi. Itu harus match, harus cocok. Kamu kalau nanam jati di rawa nggak bisa. Kamu tanam mangrove di tanah mineralnya di Riau nggak cocok. Ya Bu, ini bertanya untuk kekurangan unsur hara itu kan berpengaruh Bu. Misalnya kelebihan unsur hara, misalnya tembaga terhadap tanaman itu berpengaruh atau tidak ya Bu? Ya, pertanyaannya bagus ya. Udah satu pertanyaan? Ya, satu pertanyaan. Kalau dia kekurangan, pasti pertumbuhannya juga akan terpengaruh. Tapi kalau kelebihan, apa yang terjadi? Toksik juga. Ya, toksik juga. Makanya kalau punya pohon kelapa, tahu pohon kelapa? Tahu ya pohon kelapa ya? Kamu coba kasih garam. Garam yang kotak itu, kamu taruh situ aja. 1 minggu lihat, daunnya kelapa akan mati. Ya. Karena over. Ya, over juga akan mempengaruhi dengan pertumbuhan. Kayak sehingga Bu, supaya tidak over, supaya tidak kurang seperti apa, makanya tadi dievaluasi berapa kandungan nitrogen yang ada di tanah ini sebelum kita kasih pupuk. Cukup nggak sama kebutuhan si tanaman yang akan kita budidayakan? Kalau nggak cukup ya berarti kita harus kasih tambah pupuk. Tapi kalau sudah cukup ya sudah stop. Karena kalau kita over ngasih pupuk, efeknya juga ke pertumbuhan tanaman. Ya, oke. 2 pertanyaan dari Kevin dan Erika sudah terjawab ya, Kevin dan Erika ya. Oke, kalau begitu kuliah kita tutup di pagi hari ini ya. Kita akan berjumpa lagi di pekan depan untuk materi kesuburan biologi dan bab kedua. Oke, sebelum kita tutup, sudah clear ya? Materinya sudah dipahami. Terima kasih atas. Demikian gambaran dan cuplikan proses pengajaran saya di mata kuliah kesuburan dan pemupukan di program studi kehutanan Insiper Yogyakarta. Di akhir video saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan video ini dan evaluasinya. Secara pribadi, saya ingin mengucapkan permohonan maaf apabila dalam kita berinteraksi ada kekhilafan dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam kebajikan.